Berita pertama, kabar baik. Timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Ragnar Oratmangun dan Tom Hei diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Namun, sampai saat ini, proses naturalisasi Ragnar dan Hei masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Hei berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Hei bisa mendapatkan status WNE secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya, karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia tahun 2023, yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. Berita kedua, media Thailand soroti manfaat Port FC rekrut Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam akan segera memulai petualangannya berkarir di Liga Thailand. Asnawi dikontrak Port FC hingga tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, Kapten Timnas Indonesia sempat lama berkarir di Korea. Dia sukses mendapatkan tempat utama di Ansan Greeners dan Jeonnam Dragon. Pengalamannya tersebut jadi modal penting untuk terus berkarir di luar negeri. Media asal Thailand, TH Sport, memberikan analisa terkait kedatangan Asnawi di Port FC. Asnawi baru berusia 24 tahun di dunia sepak bola. Dia baru saja melewati tahap menjadi rising star. Dari segi umur, Port FC bisa tersenyum. Ia bisa bermain sebagai kekuatan utama, tulis TH Sport. Masih dari sumber yang sama, kehadiran Asnawi cukup tepat karena dia bisa bermain di beberapa posisi. Kondisi ini membuat pelatih Port FC memiliki banyak opsi untuk memaksimalkan Asnawi, membuat kedatangan Asnawi semakin bermanfaat bagi Port FC, baik dalam posisi yang seharusnya ditambahkan. Hal ini juga menyebabkan tingginya persaingan dalam tim. Karena potensi pemain dinilai bisa saling menggantikan, maka pelatihlah yang memilih siapa yang akan dimainkan. Lanjut TH Sport. Berita ketiga, pengamat timnas Vietnam minder dengan performa timnas Indonesia yang makin tangguh di tangan Shin Tae-yong. Pengamat timnas Vietnam minder dengan performa timnas Indonesia yang makin tangguh di tangan Shin Tae-yong. Ia memperingatkan timnas Vietnam untuk berhati-hati jelang laga nanti. Indonesia untuk pertama kalinya menang melawan Vietnam pada laga kompetitif resmi di bawah FIFA pada 19 Januari tahun 2024. Skuad Garuda menang tipis 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia tahun 2023 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Itu merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Vietnam sejak terakhir pada leg pertama semifinal Piala AFF tahun 2016 dengan skor 2-1. Hasil positif itu mendapat reaksi dari pengamat timnas Vietnam. Menurutnya, semua tim akan berkembang setelah mengalami kekalahan, termasuk Indonesia. Setiap hari, mentalitas mereka berubah. Saya pengamat timnas Vietnam sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan Vietnam. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Oleh karena itu, pelatih Philippe Troussir diingatkan untuk belajar dari kesalahan. Vietnam akan 2 kali meladeni Indonesia pada matchday 3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada Maret tahun 2024. Berita keempat, striker gacor timnas Indonesia sedang dalam polesan Shin Tae-yong. Striker gacor timnas Indonesia sedang dalam proses polesan dari Shin Tae-yong.
Hal ini tidak lepas dari tugas berat yang dibebankan PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memperbaiki lini depan skuad Garuda. Tugas melahirkan striker tajam ini disampaikan Erick Thohir setelah timnas Indonesia disingkirkan Australia di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Pada momen itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong di Piala Asia tahun 2023. Akan tetapi, Erick Thohir juga menyoroti lini depan timnas Indonesia yang sangat tumpul sepanjang Piala Asia tahun 2023 di Piala Asia tahun 2023 lalu. Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus gol. Dengan melihat permasalahan ini, tentu wajar jika PSSI memberi tugas pada Shin Tae-yong untuk memoles para penyerang yang ada untuk menjadi seorang yang haus gol. Terlebih, karena Indonesia akan menjalani ajang lain dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada April mendatang, timnas Indonesia U23 yang juga diasuh oleh Shin Tae-yong akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar untuk bisa melaju ke babak perempat final sesuai target. Shin Tae-yong tentu harus memiliki penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dengan begitu, permainan cantik timnas Indonesia akan bisa membawa Garuda menuju kejayaan. Berita kelima, breaking news, laga timnas Indonesia vs timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di stadion ini. Laga timnas Indonesia vs timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan laman resmi FIFA. Dalam unggahan tersebut, laga timnas Indonesia vs Vietnam yang merupakan matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret tahun 2024 jam setengah 9 malam. Jika digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bakal ada sekira 75.000 penonton. Sekarang tinggal bagaimana pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjaga kualitas rumput sebelum laga timnas Indonesia vs Vietnam digelar. Dan juga tinggal bagaimana pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyiapkan tim sebaik-baiknya. Shin Tae-yong dituntut membawa timnas Indonesia menang atas Vietnam, tak cuma di laga kandang, tapi juga kandang. Setelah menjamu Vietnam pada 21 Maret tahun 2024. Timnas Indonesia akan gantian bertandang ke markas sang lawan 5 hari berselang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.